Tuhan, seperti ungkapan pujian kami, bahwa dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, karena Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Meskipun dalam keterbatasan kami manusia ada hal-hal yang kami lakukan yang terkadang mengecewakan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mengalami berbagai macam proses di dalam kehidupan kami, biarlah kami melihat itu sebagai cara pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan semakin kami mengarahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Kami percaya bukan karena hebat kuat kami melewati hari-hari ini, melewati minggu ini. Tetapi kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bekerja, kami boleh mendapatkan upah dalam pekerjaan kami. Dan biarlah apa yang kami terima itu, kami percaya itu semuanya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati kesehatan kami, keluarga kami. Kami percaya sampai detik ini Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, sebagai respon akan kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami balas dengan apa yang kami miliki, kami memberi hidup kami di dalam kami mengiring akan Tuhan. Dan ada kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur pujian penyembahan. Dan saat ini Bapa, kami rindu diberkati dengan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kami, sebagai terang bagi kehidupan kami. Dan kami percaya kami membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan pesan Tuhan, kami membutuhkan kata-kata yang daripada Tuhan untuk kami boleh menjalani hidup ini, karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Kembali kami mau ditegur oleh firman Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan maupun penerimaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar akan firman Tuhan. Biarlah sama-sama kami semua menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan disebut kami yang berbahagia, kami yang mendengar firman dan memelihara setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap rindu dengar firman. Haleluya. Yang sama-sama rindu, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Sekali lagi apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Suatu hal yang luar biasa kembali Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita dan diberikan kesempatan hari ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita melangkah, ketika kita boleh datang di tempat ini bukan merupakan sebagai rutinitas saja, tetapi ini panggilan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini yang bukan baik-baik saja. Betul? Amin. Hari ini hari-hari yang jahat. Ya, bukan jahat secara banyak. Memang ya banyak orang jahat, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, tetapi lebih kepada bagaimana kuasa kegelapan mau mencoba kita untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang menjadi keinginan diri kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita sudah merayakan, memperingati akan Jumat Agung dan Paskah beberapa hari yang lalu. Dan di bulan ini tentunya kita merenungkan bagaimana kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan kita, amin. Nah, ketika Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada orang-orang saat itu. Ya, kepada Maria Magdalena dan kepada murid-murid. Selama berapa hari, saudara? Ya, betul sekali, Pak Bim. Selama 40 hari Kristus menampakkan diri. Itu membuktikan bahwa itu bukan cerita dongeng ketika dia bangkit dari kematian. Jadi dia mau memperlihatkan, dia mau menyaksikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Mungkin kita melihat untuk kepercayaan-kepercayaan yang lain tidak ada, berbeda dengan siapa Tuhan yang kita sembah. Kita memiliki pribadi yang hidup, yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, amin. Nah,
saudara ini berkati oleh Tuhan, ada satu hal yang akan kita renungkan saat ini, di mana ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan diri kepada para murid, dan salah satu tokoh yang akan kita renungkan, di mana ketika Kristus bangkit, dia tidak percaya, saudara. Dia tidak percaya bahwa Kristus itu bangkit. Dan tokoh itu adalah, ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah Thomas. Sehingga kalau misalnya ada cerita itu, wah kamu ini Thomas sekali ya. Artinya kamu nggak percaya ya, kurang percaya sekali akan apa yang dibicarakan. Ya, seperti itulah. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus merupakan pusat daripada iman Kristen. Amin, saudara. Pusat dari iman Kristen, yang sebenarnya perayaan yang luar biasa itu ada sebenarnya di Paskah, karena hari kemenangan bagi orang percaya. Tanpa kebangkitan, iman kita kosong, saudara. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada pengharapan, karena dia mati, tidak bangkit. Kepada siapa kita menyembah? Kepada orang yang, kepada pribadi yang mati. Tidak ada pengharapan ya. Dia mati, kita mati, sama-sama menuju kepada maut. Jadi saudara ini berkati oleh Tuhan, ketika Kristus bangkit, dia memberikan hidup yang baru di dalam kehidupan kita. Hidup yang baru, oleh sebab itu kita memaknai dalam konsep baptisan. Kita mati dan bangkit kembali, hidup baru di dalam Kristus. Meskipun itu merupakan bagian daripada proklamasi orang Kristen sebagai gambaran akan kematian dan kebangkitan Kristus, kita harus memaknai juga itu di dalam hati kita. Amin, saudara. Jangan cuma sebatas sakramen saja. Ya, seperti sakramen perjamuan kudus, memaknai darah dan roti Kristus. Tetapi bagaimana itu harus lahir di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu supaya lahir, saudara. Ya, memang butuh effort di dalam diri kita untuk memaknai akan hal demikian. Sehingga kalau kita memahami makna akan kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Dan pada hari kebangkitan itu para murid mengalami situasi yang luar biasa. Pada saat itu murid-murid mendengar dan melihat bahwa Yesus bangkit. Dan ada salah satu tokoh yang tidak ada di dalam perkumpulan itu. Ya, para murid mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, bagaimana misalnya ya, orang yang kita, misalnya Kristus, yang dia mengatakan bahwa dia akan bangkit. Ya, sebenarnya orang-orang pada saat itu para murid tahu, tetapi karena pikiran mereka belum terbuka, sehingga ketika Kristus mati, mereka tidak mengarahkan seperti apa yang Tuhan janjikan sebelumnya. Ketika masih bersama-sama dengan para murid. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian dia memperlihatkan bahwa dia bangkit. Itu menggenapi firman Tuhan, apa yang dia janjikan. Dan bagaimana perasaan ya, mungkin kalau misalnya kita menaruh atau seandainya kita para murid dan melihat Kristus, tentunya rasa kagum, rasa sukacita dan pujian tentunya di dalam kehidupan kita. Dan ini yang diungkapkan oleh para murid. Mereka melihat Tuhan, mereka yang sebelumnya takut menjadi penuh dengan sukacita. Ketakutan mereka karena apa? Ya, guru mereka yang bersama-sama dengan guru mereka Yesus Kristus pada saat itu ditangkap dan dibunuh. Jadi mereka bersembunyi. Tidak hidup dengan tenang mereka menjalani selama Kristus mati. Dan Kristus memperlihatkan dirinya di hadapan para murid. Mereka yang tadinya putus asa dipulihkan keputusasaan mereka. Namun ada satu muridnya, Thomas ya, dia tidak hadir di sini. Dia tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid sebelumnya. Dan ketika Kristus menampakkan kepada Thomas, dia justru mengatakan, sebelum aku melihat, aku belum percaya. Jadi dia mengatakan sebelum katanya dia melihat, dia tidak akan percaya apa yang dinyatakan oleh Kristus ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukankah kita juga sering menjadi suara hati kita seperti itu? Terkadang kita berpikir bahwa mungkin ketika kita berdoa, ketika kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita pikir, wah tidak ada hasilnya ini, tidak kelihatan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang sering kali ada di dalam kehidupan kita.
Kita ingin bukti, kita ingin melihat dulu baru percaya. Oleh sebab itu, bagian ini akan menjadi perenungan kita. Percaya meski tak melihat. Mari sama-sama kita buka dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sudah menemukannya, amin? Ya, sama-sama kita akan baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus sementara pintu-pintu Yesus datang dan damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Thomas ini kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama satu pergumulan yang manusiawi saudara. Yang manusiawi, pergumulan untuk percaya ketika kita tidak melihat. Tetap percaya ketika tidak melihat. Bukankah pergumulan yang saat ini kita alami, kita rasakan seperti itu? Ya, saudara yang berkata, kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Kita berharap tetapi keadaan belum berubah. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ini yang ada ketika kita merasakan bagaimana kita menjalani hidup ini. Dengan iman saudara. Nah kalau terkadang kita menjalani dengan iman, namanya iman sesuatu yang tidak terlihat saudara. Jadi kayak kita berjalan seperti dalam bayang-bayang, wah ini nanti ke depannya seperti apa. Nah ini yang dirasakan oleh para murid, terlebih khususnya kepada Thomas. Dia tidak percaya akan ketika Kristus itu menampakkan diri kepadanya. Ya. Nah ketika Kristus menampakkan diri, dia bilang, sebelum aku melihat, aku tidak akan percaya. Nah ini yang diungkapkan oleh Thomas ini. Nah, bukankah kita juga dalam pergumulan ini, kita mendengar firman Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa, tetapi apa? Seringkali jawaban belum datang ketika kita berdoa. Keadaan yang ada di sekeliling kita tidak berubah. Firman Tuhan yang terus-menerus sepanjang minggu kita lewati, kita dengarkan, kita renungkan. Tapi realita tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana ketika mengalami kondisi demikian? Terkadang kita merenungkan, wah bagaimana saya mempercayai akan kedepannya? Bagaimana saya mau melangkah ke depannya? Jadi ini akan kita pelajari bersama. Di titik itulah muncul pertanyaan, bisakah aku percaya? Meski saya tidak melihat, bisakah seperti itu? Namun melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan. Mengalami pengalaman Thomas, kita akan melihat dua perjalanan iman. Yang pertama, bagaimana seseorang itu bisa terjebak dalam keraguan. Ya. Pernah mengalami keraguan di sini, amin? Pernah ya? Mengalami keraguan. Ketika pengiringan kita akan Tuhan, doa yang terus kita naikkan kepada Tuhan. Wah ini sudah 2 tahun lewat, gak ada tanda-tanda jawaban. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kok begini-begini saja, tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Sehingga seseorang bisa terjebak dalam keraguan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kedua, bagaimana Tuhan memulihkan
dan mengubah keraguan itu menjadi iman yang sejati lewat pengalaman daripada Thomas ini. Yang pertama, di sini kita melihat akan jerat skeptis, ya, keraguan. Ya, jadi kayak percaya atau enggak ya? Di sini dalam bagian ayat 24 sampai 25 saya bacakan di sini. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ini merupakan pertemuan pertama. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, yang pertama bertemu dengan Kristus, kami telah melihat Tuhan. Nah, Thomas yang ada di situ berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi waktu perjumpaan pertama dalam ketika Yesus menampakkan diri kepada murid, ini Thomas ini tidak hadir. Tidak hadir bersama-sama. Ketika murid-murid berkata, saya sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas yang tidak percaya, dia mengatakan, ya sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Jadi di sini ketika penglihatan menjadi tuan atas iman kita. Jadi ketika panca indera kita menjadi tuan daripada iman yang kita miliki. Saya belum merasakannya, saya belum mengalami apa yang saya doakan, sehingga ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan keinginan kita mulai ragu untuk percaya kepada Kristus. Sehingga berapa banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman mereka, yang akhirnya mereka down dalam kehidupan mereka. Karena apa? Keraguan ini. Karena mereka ragu, mereka berfokus kepada panca indera mereka. Apa yang mereka rasa, apa yang mereka lihat. Kalau tidak memuaskan panca indera mereka itu, berarti Tuhan tidak ada. Apakah Tuhan seperti itu? Harus terpuaskan oleh panca indera kita? Tentunya tidak. Tapi bisa, mujizat Tuhan bisa melakukan hal demikian. Tetapi bagaimana ini seorang Thomas, dia berlaku seperti ini. Dia penglihatannya menjadi tuan atas imannya. Ragu-ragu, saudara. Thomas tidak bersama-sama dengan murid saat itu. Ketika Yesus datang. Ini bukan kebetulan ya. Ini bukan suatu kebetulan ketika Thomas tidak hadir. Ketidakhadiran seringkali membuka pintu bagi keraguan. Amin saudara. Apa maksudnya ini? Ketika pertama Thomas tidak hadir. Thomas tidak bersama-sama dengan para murid Yesus menampakkan diri. Kita melihat di sini bahwa ini bukan suatu kebetulan. Ketidakhadiran seringkali membuka pintu bagi keraguan. Artinya apa? Ketika di dalam persekutuan, ketika di dalam kebangunan rohani kita dalam beribadah, ini merupakan bagian untuk kita semakin diteguhkan dalam iman kita. Kalau kita tidak ada di dalam persekutuan itu, kalau kita tidak dibentuk, kalau kita tidak dikuatkan, keraguan itu pasti akan kita rasakan dalam menjalani hidup ini. Karena apa? Lebih banyak kan Tuhan sudah sebenarnya memberikan waktu banyak di dalam kehidupan kita. Banyak sekali waktu Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Namun kita memiliki pilihan untuk ada di dalam persekutuan. Kecuali persekutuan di dalam dunia ini tidak ada. Tetapi Tuhan menyediakan wadah untuk kita datang bersekutu agar supaya iman kita dikuatkan. Dan ini yang merupakan diperdengarkan di dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa persekutuan, kehadiran itu penting saudara. Ketika ia tidak hadir dalam persekutuan, ia kehilangan momen akan perjumpaan dia dengan Kristus. Amin saudara. Memang saudara, kita berpikir, wah nanti minggu depan masih ada kok. Tetapi momen saat ini akan berbeda dengan momen yang akan datang. Ini bicara tentang kesempatan. Mungkin secara kronologi iya, minggu demi minggu sama, minggu. Tetapi momen itu berbeda, kesempatan itu berbeda. Ada berkat tersendiri di dalam setiap persekutuan. Oleh sebab itu, di dalam setiap persekutuan pasti itu merupakan bagian suatu jawaban hidupmu di dalam ketika engkau menjalani hidup. Mungkin di dalam persekutuan keberapa kali, itu bisa menjadi bagian jawaban ketika kita menjalani hari ini. Misalnya seperti itu.
Ketika kita menjalani hari ini dan ada jalan buntu hari ini, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita mengingatkan persekutuan kita pada waktu itu yang mungkin kita ingat, dan Roh Kudus mengingatkan kita untuk, oh ini jawaban yang harus engkau pecahkan ketika masalah hari ini didapati. Firman Tuhan saat ini memberikan dengan jelas bagi kita. Perhatikan kalimat ini. Ini bukan sekedar keraguan biasa yang dialami oleh Thomas, saudara. Ini adalah sikap hati yang menuntut Tuhan mengikuti standar dia. Mengikuti standar daripada Thomas ini. Ayat 25, ketika murid-murid lain bersaksi kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab dengan keras, jika aku tidak melihat, aku tidak percaya. Jadi ini dia menuntut supaya apa yang menjadi standar dia itu sesuai. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dia, kepuasan dia. Harus dipenuhi seperti itu. Dan seperti apa yang dialami oleh Thomas, bukankah kita juga sering ya di dalam kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan kalau engkau menjawab doaku, baru aku percaya. Seberapa banyak di dalam kehidupan kita yang seperti itu. Kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita, kita tidak akan percaya kepada Kristus. Dan betapa penting persekutuan itu, saudara. Jadi 3 hal yang perlu kita renungkan. Jangan menjauh dari persekutuan. Jangan menuntut Tuhan membuktikan diri sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kita terkadang berpikir, Tuhan kalau hidupku itu diberkati, baru aku akan menyatakan bahwa engkau itu baik. Nah, bagaimana kehidupan ketika kita misalnya dalam kayaknya begini saja. Apakah kita masih tetap berkata Tuhan Yesus baik? Haleluya. Ya, meskipun kita hanya terlalu banyak, tapi kita harus semangat ya. Sias kita harus dalam menyimak setiap firman Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, apakah ketika kita melihat akan kejelasan yang terjadi di dalam kehidupan kita, barulah itu kita mau melangkah? Oh Tuhan, nanti jelas dulu apa yang ada di depan mata saya, baru saya akan melangkah. Terkadang tidak seperti itu. Terkadang tembok, terkadang gunung yang besar, kita tidak bisa melihat ke depan. Yang Tuhan mau itu melangkah, saudara. Melangkah. Dengar baik-baik ini, saudara. Tuhan tidak pernah tunduk pada syarat manusia. Betul, saudara? Tetapi kita yang harus tunduk kepada Dia. Jadi saudara yang berkata, jangan menunda ya, iman kita saat ini. Jangan berkata nanti aku percaya kalau sudah melihat. Jangan seperti itu. Kita harus sadar, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini mungkin kita hadari. Ya, Anda mungkin bisa berkata kepada Allah, Tuhan buktikan dirimu, baru aku percaya. Kita menuntut bukti. Dia dalam menjalani hidup ini. Ya, itu cari aman ya. Cari aman di dalam kehidupan. Tanpa sadar kita menjadikan penglihatan itu sebagai Tuhan atas iman kita. Panca indera kita menjadi yang paling atas di dalam kehidupan kita. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Jangan jauh daripada persekutuan. Jangan menuntut Tuhan membuktikan diri sesuai dengan keinginan kita, dan jangan tunda. Jangan nanti kita percaya kalau apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menyatakan mujizat itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, tanpa seperti ungkapan pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, itu Tuhan sediakan, saudara. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti baik keperluan maupun kondisi hidup kita. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Terkadang banyak sekali tuntutan di dalam diri ini. Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau itu. Tuhan kenapa dia seperti ini? Maunya dimengerti, tidak mau mengerti orang lain. Maunya Tuhan mengerti saya dong Tuhan. Tetapi tidak pernah memahami, mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini bagian kita, saudara. Kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu seperti kita mempercayakan kehidupan kita. Ya, tidak perlu mengecek, wah ini gimana ya? Saya akan jatuh nggak kalau saya duduk di kursi ini? Saya periksa dulu baut-bautnya, periksa dulu. Ya. Pak Mika boleh duduk dengan santai seperti itu karena dia percaya. Kursi itu mampu menopang dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
biarlah kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Mempercayakan diri. Ya, iman itu bekerja seperti itu, saudara. Ya, karena iman bukan dimulai dari bukti. Iman itu dimulai daripada kerendahan hati. Ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, percaya Dia melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, disitulah iman mulai bertumbuh dan akan menjadi kokoh. Iman bekerja seperti itu, bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu lalu mengalami. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan, tidak akan pernah mengerti ya akan setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memang tidak memahami, kita tidak mengerti akan apa yang terjadi, tetapi kita tahu bahwa kita percaya kepada Dia yang tahu akan segalanya. Ya. Kita tidak akan pernah mengerti semuanya. Dalam persoalan pergumulan kita, dalam apa yang kita alami dalam kehidupan ini, di dalam kita menjalani hidup ini, oh Tuhan, ini kok badai ini silih berganti terus ada. Kita tidak mengerti, Tuhan, ini seperti apa. Tetapi kita bisa percaya kepada Dia, kepada Kristus yang tahu akan segalanya. Nah, kalau Dia tahu segalanya, Dia punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana cara Tuhan menolong saya? Tuhan punya banyak cara. Apakah engkau sudah siap untuk menerima jawaban itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau kita belum siap, ya kita masih berputar-putar dalam prosesnya. Kita belum ada kerendahan hati, belum ada penundukan diri kita, keakuan kita masih di atas, masih selalu ingin menang sendiri. Kita tidak menempatkan Tuhan kepada posisi yang benar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara ini diberkati oleh Tuhan, kabar baiknya adalah Tuhan tidak meninggalkan Thomas ketika dia ragu. Tuhan tidak tinggal, wah kamu ragu, Anda usah, saya tidak pakai kamu. Ya mungkin kalau misalnya di dalam bekerja, wah ini orang karyawan ini ragu-ragu untuk menjalani tugasnya, Anda usah pakai dia lah. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak meninggalkan dia dan Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara juga ketika kita ragu. Amin, saudara. Ketika kita ragu kepada Dia, Tuhan tidak membuang kita. Dalam bagian yang terakhir ini yang kedua, ada transformasi iman, ada perubahan iman. Dari pembuktian fisik yang dinyatakan oleh Thomas, dia ada pengakuan, bahkan ada penyembahan yang dia naikkan. Pengakuan rohani. Ayat 26 sampai 29. Saya bacakan di sini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi ini pertemuan yang kedua dalam perikop ini, pertemuan pertama sampai ayat yang ke-25, kemudian ayat yang ke-26 itu ada jangka waktu 8 hari, kemudian ada pertemuan lagi. Jadi ini bukan satu bagian yang utuh secara waktu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Jadi waktu itu Yesus membuka tangannya, memperlihatkan bekas paku. Seperti apa yang diungkapkan sebelumnya. Kalau kita lihat, sebenarnya pertemuan kedua ini, Yesus tidak ada, hanya kesaksian daripada murid-murid yang lain bahwa mereka melihat Tuhan. Dan Thomas berkata, sebelum saya melihat bekas paku, dan pada saat itu Tuhan Yesus tahu. Dan dia memperlihatkan tangannya kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya. Tidak percaya lagi melainkan percayalah. Jadi ini ungkapan daripada Kristus. Thomas menjawab, Kristus menjawab Yesus, ya Tuhan dan Allahku. Tentunya mungkin kita dalam kondisi ini, hanya sebatas membayangkan. Tetapi kondisi pada saat itu betapa luar biasanya. Thomas ketika dia berada dalam posisi itu. Dia menyaksikan bagaimana Kristus menderita, dia menyaksikan bagaimana Kristus disalib, dan dia saksikan bagaimana Yesus mati, dan tiba-tiba ada di depannya dengan tangan yang berlubang, paku, bekas luka itu. Dan itu menyatakan fakta bahwa dia, Kristus,
telah bangkit. Ya, ini mungkin kurang kelihatan di sini. Ayat 26 berkata, 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Tuhan tahu keraguan daripada Thomas dan juga tahu akan keraguan kita. Dan ia datang mendekat. Dia datang ketika kita ragu. Dia tidak menjauh, tetapi dia datang. Dan ini merupakan kasih karunia. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara, dia datang kepada kita. Amin saudara. Bukan kita yang sesungguhnya memilih, tetapi dia yang memilih kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur karena pilihan itu jatuh kepada kita. Pilihan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah kasih karunia saudara. Tidak semua orang bisa mendapatkan kasih karunia seperti apa yang kita rasakan saat ini. Dan Yesus berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini. Jangan tidak percaya, melainkan percaya. Yesus tidak hanya memberi bukti, tetapi ia memerintahkan untuk percaya. Percayalah kepada dia. Yesus membuktikan untuk percaya kepada Kristus. Thomas tidak mencari Yesus. Ya, Thomas tidak mencari Yesus yang datang kepada Thomas di rumah itu. Setelah 8 hari. Jadi ini kasih karunia saudara. Tuhan tahu juga akan keraguan kita. Tuhan mengerti kita sering kali ragu akan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Tetapi Yesus tidak hanya memberi bukti. Ia memberi perintah untuk percaya kepada dia. Ya. Tuhan mau agar supaya kita percaya. Dan ayat yang ke-28 di situ merupakan respon ya. Respon daripada Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ini bukan lagi sekedar percaya karena bukti, ya. Bukan seperti itu ketika Yesus menampakkan diri di depannya. Ini adalah pengakuan iman yang sangat dalam daripada Thomas melihat Kristus ada di depannya. Thomas tidak lagi berkata sekarang, aku melihat, nah sudah selesai, ya. Tetapi di sini Thomas tidak lagi berkata sekarang aku melihat, tetapi ia berkata engkau adalah Tuhan dan Allahku. Dari keraguan, ya, dari skeptis ini dia menyembah. Ya. Dia menyatakan engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam kehidupan kita ada hal yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. 3 hal ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan tidak ragu, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menolak orang yang saat ini mungkin engkau, saya, sekalipun dalam pergumulan. Tuhan tidak menolak. Dan yang kedua, jangan berhenti pada bukti. Kadang kita sebagai orang percaya, lebih banyak minta mujizat ya. Tuhan nyatakan mujizat itu dalam kehidupan saya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa cukuplah kasih karunia, cukuplah pemilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang mujizat, sebenarnya itu bukan hal yang membuat kita kepada keselamatan saudara. Engkau menerima mujizat itu bukan suatu bentuk engkau menerima keselamatan. Jadi lebih penting engkau menerima keselamatan daripada mujizat saudara. Iblis pun bisa melakukan mujizat saudara. Tetapi dia tidak bisa memberi keselamatan. Dunia ini bisa memberikan hal-hal yang indah secara panca indera kita. Seperti apa yang dimiliki oleh Thomas. Dia ingin memuaskan panca indera dia. Tetapi Tuhan mau memuaskan dia dengan kekekalan sebenarnya. Seberapa banyak di dalam kehidupan kita yang lebih cenderung kepada keinginan diri, memuaskan keinginan diri daripada kekekalan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita berpikir, kita masih ada di dunia, masih bisa menikmati yang ada di dunia ini. Yaitu pilihan kan. Tuhan menyatakan itu pilihan, apa yang akan kita ambil. Tetapi ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita diarahkan untuk pilih mana yang baik, mana yang menuju kekekalan. Meskipun ketika Tuhan mengarahkan kita, meskipun kita dalam menjalani hidup ini, banyak sekali godaan-godaan, tetapi jangan sampai iman kita goyah. Amin saudara. Tuhan tidak menolak orang yang bergumul. Dia terbuka tangannya. Jangan berhenti pada bukti tetapi sampai kepada pengenalan akan Tuhan. Nah ini yang paling penting ya, pengenalan akan Dia.
Kalau kita mengenal Dia, kita akan tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Kristus seperti yang tadi disinggung dalam bagian poin yang pertama, bahwa dalam persekutuan, dalam perjumpaan terus-menerus, kita akan lebih mengenal. Betul, saudara? Ya. Saya berpacaran sama calon pacar saya, ya sekarang sudah jadi istri saya, lumayan cukup lama. Tetapi ternyata meskipun cukup lama, belum bisa mengenal sepenuhnya. Tetapi ketika sama-sama terus lebih lama lebih kenal, lebih lama lebih tahu, lebih lama lebih ya, lebih tahu akan apa yang menjadi keinginannya. Kadang dalam pacaran itu bisa saja sebatas topeng ya. Ya, kadang pertemuan, wah seperti ini, seperti ini. Tapi kalau sudah dalam rumah tangga sudah bisa melihat baik buruknya, apa ya, semuanya tidak bisa tersembunyi ya. Semuanya tidak bisa tersembunyi. Jadi betapa pengenalan itu, penekanan di sini pengenalan ya. Pengenalan itu sangat penting sehingga kita akan lebih waspada lagi ya. Sebelumnya saya itu mungkin ya seperti yang ya suami-suami pada umumnya. Ya biasa mandi ya sembarang lepas dan akhirnya lebih kalau misalnya taruh seperti ini, oh dia akan marah, oh janganlah. Ketika berbuat seperti ini dan berpikir wah ini mengganggu pandangannya, ah janganlah. Jadi kita lebih mengerti, memahami dan mulai apa ya berubah, terbentuk ya. Akan mulai terarah ketika pengenalan itu muncul. Ya. Tentunya di sini udah ketawa-ketawa ya pengalaman ya. Pengalaman. Hiduplah dalam iman, bukan ketergantungan pada tanda. Saudara bicara tentang tanda, ada banyak orang yang seringkali menguji ya, menguji Tuhan. Tuhan, kalau misalnya dia jodohku berikan tanda. Siapa yang keluar pertama kali keluar dari pintu ini berarti dia jodoh saya. Wah. Taunya keluar. Jadi jangan terlalu bergantung kepada tanda, saudara. Karena itu bisa dimanipulasi oleh kuasa kegelapan. Ya iblis bisa memanipulasi dengan kita berkuasa, saya mau tanda ini tuh. Taunya tidak sesuai, oh berarti bukan itu tandanya. Akhirnya kita yang memiliki penilaian sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Karena kita menuntut kepuasan diri. Yang penting kita puas, atau apa yang menjadi hal yang keinginan saya, oh itu berarti itu yang Tuhan inginkan. Kadang kita seperti itu kan. Kalau hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan, ini bukan kehendak Tuhan. Tetapi hal-hal yang baik, oh ini kehendak Tuhan ini. Wah. Ketika kehendak Tuhan mau merubah saudara, terkadang lewat di ujung cambuk ada apa? Telur. Ada cemeti. Di ujung cambuk itu ada terkadang membuat kita merasa terluka. Membuat kita membekas, tetapi itu untuk mendewasakan kita, untuk mengarahkan kehidupan kita. Hiduplah dalam iman, bukan bergantung kepada tanda. Saudara yang berkati oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kembali mengarahkan kehidupan kita. Dari hal yang ragu-ragu menjadi penyembah, itu yang dialami oleh Thomas, saudara. Ayat yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ungkapan daripada Kristus kepada para murid saat itu, termasuk Thomas yang ada di situ. Dan sebelumnya kita tahu bahwa inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Datang kepada Dia dengan jujur saat ragu, ya. Dan jangan berhenti pada bukti dan hiduplah dengan iman kepada Tuhan. Dan kita memahami di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara bukan hanya kepada para murid, ayat 29 ini, tetapi kepada kita semua yang hadir saat ini. Kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mau menyatakan kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Kita yang berbahagia.
Kita tidak melihat Yesus secara fisik mungkin saat ini. Kalau Thomas bisa melihat, saat itu dia melihat. Tetapi kita percaya kepada dia melalui apa saudara? Saat ini apa yang kita percaya untuk kita tahu dia ada? Apa? Ya, betul sekali. Melalui firman-Nya. Saudara di sini ya. Padahal tadi disembunyiin dulu begini ya. Ya. Melalui firman-Nya kita tahu bagaimana kita melihat dia. Kita tahu bagaimana kita mengerti akan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan kalau kita menuruti maunya Tuhan, sebenarnya tidak ada ruginya kita. Mungkin kalau manusia, ya memang seperti cari muka ya. Kalau manusia untuk cari muka itu bahaya. Tetapi kalau cari muka kepada Tuhan, itu hal yang positif saudara. Ketika kita cari muka kepada Tuhan, itu tidak ada hal yang membuat orang-orang yang di sekitar kita terluka. Tapi kalau kepada manusia, wah banyak yang terluka. Tapi kepada Tuhan tidak ada yang terluka saudara. Jadi, dan kalau kita pun melakukan hal demikian, itu memberikan sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupan kita. Semakin kita dibentuk dan diperbaharui. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita yang berbahagia. Ada seorang anak kecil ya, di dalam perjalanan tengah malam, orang tuanya membawa lari. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Di mana pada saat itu terjadi gempa bumi. Ya, terjadi gempa bumi dan anak kan tidak tahu apa ini gempa bumi. Nah, dia tetap percaya ketika dia berjalan di tengah kegelapan, ketika dia dipegang oleh papanya, dia tidak merasa takut. Dia tidak merasa gentar. Karena dia tahu Tuhan, dia tahu bahwa papanya, ayahnya memegang tangannya. Nah, begitupun juga dengan kita saat ini. Di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu ada Bapa yang senantiasa memegang kita. Ia tidak, meskipun kita tidak melihat dengan jelas, tetapi kita tidak takut. Ya, kita tidak takut. Mengapa? Karena kita percaya Dia mampu. Kita percaya siapa yang memegang tangan kita saat ini. Demikian juga yang kita mungkin rasa saat ini. Kita mungkin tidak bisa melihat masa depan kita. Ada yang bisa melihat yang menerawang masa depan? Tidak ada. Kalau ada ini berarti dia mungkin titisan dari siapa itu? Yang tukang baca tarot, berarti titisan dia. Dan itu merupakan bagian dari ya, kuasa kegelapan itu saudara. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat masa depan kita. Tetapi kita tahu siapa yang memegang tangan kita, siapa yang memegang akan masa depan kehidupan kita. Kita tahu siapa yang pegang kehidupan kita yang kita lewati ini. Iman yang sejati bukan melihat lalu percaya. Tidak saudara, tetapi percaya karena mengenal Kristus. Amin saudara. Karena mengenal Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Thomas pernah ragu dalam bagian ini. Tapi keraguannya itu tidak berakhir saudara. Tidak berakhir sampai bagaimana apa yang dia rasakan. Tidak sampai di situ. Yesus datang menyentuh hidupnya dan mengubahnya dari yang menuntut bukti menjadi pribadi yang menyembah. Dan hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang dalam posisi seperti Thomas. Kita ragu, kita bimbang, kita khawatir, bahkan sampai saat ini masih menunggu bukti. Namun firman Tuhan hari ini berkata, jangan tinggal di dalam keraguan itu. Amin saudara. Jangan tinggal di dalam keraguan itu. Datanglah kepada Kristus dan percayalah kepadanya. Karena iman sejati bukan tentang melihat lebih dahulu. Ya, iman yang sejati bukan tuntut bukti, lihat dulu, tetapi tentang percaya kepada Kristus yang hidup. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, kita yang berbahagia. Kita mungkin tidak bisa melihat masa depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita saat ini. Siapa yang pegang kendali akan saat ini keluarga kita, pekerjaan kita. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut ya akan masa depan kita karena kita tahu siapa yang mengendalikan kehidupan kita. Dan ingat janji Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua hal yang menjadi perenungan kita di siang, pagi menjelang siang hari ini. Kita dimampukan untuk percaya meski kita tidak melihat. Karena apa? Karena keraguan bukan akhir. Rancangan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Amin saudara. Dan kita dimampukan Tuhan untuk percaya meski tak melihat karena kasih karunia, pemilihan yang Tuhan nyatakan bagi kita memulihkan dan mengubah keraguan untuk percaya kepada Dia yang hidup. Amin. Percaya kepada Dia yang memberikan hidup yang baru, terlahir baru di dalam Dia. Jadi mari ambil keputusan iman dan kita berkata, Tuhan, aku akan percaya kepada Tuhan. Aku akan percaya kepada Engkau Tuhan. Itu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun tidak melihat, tetapi kita percaya kepada Dia. Amin, kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan kebahagiaan sejati bukan hanya karena mendengar, tetapi karena taat kepada setiap firman Tuhan yang disampaikan. Firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mengajak pemain musik, well singers, menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kami percaya kepada Engkau Tuhan meskipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kita tetap percaya. Amin saudara. Ya. Mungkin bisa tampilkan lirik. Karena ini lagu baru, kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kepada kita kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Jiwaku pegang iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Benar Tuhan, iman yang kami pegang padamu Tuhan, karena Engkau setia atas kami. Meskipun ya Tuhan, mata kami tidak melihat, walaupun apa yang menjadi doa-doa kami belum saat ini dinyatakan jawabannya. Sekalipun dalam lembah kelam yang saat ini kami alami, dengan iman kami berkata, tak mengapa Tuhan, asal Engkau ada di dalam kehidupan kami, ada di samping kami. Meskipun pergumulan persoalan, biarlah kami tetap percaya akan setiap rancangan Tuhan terindah bagi kami. Iman yang kami pegang ya Tuhan, padamu Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami berdoa kepada Engkau, Tuhan Yesus. Saat ini aku datang. Saat ini dalam keraguan saya, keraguan kami. Meskipun aku tidak melihat Engkau, tetapi saat ini dengan iman kami memilih untuk percaya. Hadirlah ya Tuhan, masuklah Tuhan di dalam kehidupan pribadi saya, pribadi kami. Dan jadilah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan biarlah
dalam iman yang kuat, untuk hidup percaya kepada Engkau Tuhan. Terus memberkati GGB Pasar Baru di dalam kehidupan mereka, setiap jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang mereka alami, biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa jamahan Tuhan jadi bagian mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang saat ini bergumul akan masa depan. Yang bergumul akan perekonomian mereka. Yang bergumul akan keluarga. Dan apapun yang saat ini mereka gumuli, kami percaya Tuhan telah menyelesaikannya. Meskipun saat ini kami belum melihat bagaimana, seperti apa itu dinyatakan. Tetapi biar kami pegang teguh rencana Tuhan terbaik atas kami. Kami mau tetap berseru Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja ini terus diberkati oleh Tuhan. Berdoa dalam pengembalaan, kemajelisan. Setiap kegiatan-kegiatan, program-program yang ada diberkati oleh Tuhan. Berikan kerinduan bagi jemaat Tuhan untuk lebih setia, semangat lagi dalam mengiring akan Tuhan. Dan kami berdoa ketika mereka keluar dari rumah gereja ini, kembali dalam aktivitas pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Mereka menjadi surat-surat yang terbuka. Terpuji namamu Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman. Berdoa haleluya. Amin.